Assalamualaikum, halo. Perkenalkan, nama saya Amelia Anamarindi, gelombang 1, angkatan 3, kelompok 1, peserta Latsar CPNS 2021. Implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat penting di dalam sebuah pekerjaan. Tanpa sifat jujur, kita tidak akan dipercayakan terhadap pekerjaan yang diberikan dari atasan maupun rekan kerja kita sendiri. Lalu yang kedua itu ada kepedulian, sikap memperhatikan terhadap sesama maupun atasan kita. Sebagai ASN yang baik, maka dari itu kita harus tetap selalu memperhatikan lingkungan sekitar, karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang ketiga itu ada mandiri, yakni seorang ASN dituntut agar bisa mandiri dalam sebuah pekerjaan dan mengerjakan semua tanggung jawab yang diberikan oleh atasan kerja. Yang keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan ini yakni adalah ketaatan pada peraturan yang ada di dalam sebuah instansi kita dan turut wajib dalam menjalankan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang kelima itu ada tanggung jawab. Suatu keadaan di mana kita harus dituntut bertanggung jawab dengan apa yang telah dipercaya oleh atasan dan melakukan kegiatan seperti contohnya pada saat kita memulai rapat, kita dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yang keenam itu ada kerja keras. Perilaku seorang ASN yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaannya. Lalu ada yang ketujuh, sederhana, bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak macamnya, hemat sesuai kebutuhan dan selalu rendah hati. Yang kedelapan adalah keberanian, mempunyai sifat yang mantap dan percaya diri terhadap apa yang kita kerjakan dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan pantang mundur atau pantang menyerah. Lalu, nilai-nilai dasar anti korupsi yang terakhir adalah keadilan, tidak pilih kasih atau berpihak pada siapapun, tidak sewenang-wenang dalam pekerjaan yang diberikan, dan selalu bersikap profesional terhadap pekerjaan yang diberikan atasan langsung maupun rekan kerja lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang materi anti korupsi. Korupsi ini berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan atau kebobrokan atau kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi ini sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, lingkungan, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas lagi. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Adapun ciri-ciri korupsi yakni sebagai berikut. Yang pertama, itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Korupsi ini sendiri terjadi karena adanya niat, kesempatan yang memaksa, terpaksa, dan dipaksa. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara, merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional negara Indonesia. Tujuan nasional ini sendiri diantaranya yang pertama itu tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya ke modal luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Yang kedua ada tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial.
Selanjutnya, ada tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dilanjutkan dengan tata administrasi, tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan yang represif. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.